skuad Bahrain touchdown di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bagaimana mimik wajah mereka, bagaimana juga gestur mereka, dan juga tentunya ada sedikit sayur. Kita akan menjamu Bahrain, tim yang membuat kita semaput satu negara, karena pertandingan yang berakhir 2-2 di Bahrain saat itu berakhir dengan atau penuh dengan kontroversi. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya, kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia itu sama saja bunuh diri. Ya, sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan, ya karena takut kebantai woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya, karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni si Patrick itu emang aneh woi. Tahu gak yang bikin tambah nyesek itu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang, dan dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu bener-bener harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri, apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Clifford out. Ada tagar itu. Iya, memberhentikan Sintayong sebelum kualifikasi selesai itu tidak fair. Kalian setuju gak? Kalau pada pertandingan kemarin, sosok Patrick Kluivert ini kayak pajangan doang anjing di pinggir lapangan. Plonga-plongo, tala-tele, mau teriak kelihatan canggung, gigit jari pula. Nih kalau Sintayong yang ada di pinggir lapangan itu udah pasti minimal kartu kuning, bos. Pasti udah teriak-teriak totalitas habis-habisan di lapangan. Wasit datang juga pasti disikat sama Sintayong mah. Karena ya ngoceh-ngocehnya seorang pelatih di pinggir lapangan itu adalah salah satu tanda keseriusan dan ketegasan seorang pelatih kepada semua pemain yang ada di lapangan agar tetap dalam koridor strateginya. Dan sekarang gua minta kalian semua buat jujur. Kemarin kalian ngelihat sosok apa di pinggir lapangan? Melihat sosok pelatih kah? Atau justru ngelihat sosok patung emot batu? Mangap, boy. Sekalinya senyum 5-1. Lagian juga Pak Erick Thohir, aduh, Pak, ayolah, terus terang aja, ada masalah internal apa sih antara PSSI dan Sintayong sampai berani ngambil keputusan dungu kayak gini? Karma memecat Sintayong. Kata itulah kita sematkan untuk timnas Indonesia yang mana secara brutal dibantai 5-1 oleh Australia, guys. Ini bukan tanpa alasan kenapa kita bisa dibantai habis-habisan nama Australia. Ya pasti jelas lah, karena memang pergantian pelatih, guys. Nggak bisa dipungkiri, karena di leg pertama kemarin meskipun kita digempur habis-habisan, kita masih bisa nahan imbang 0-0. Ditambah lagi di saat itu materi pemain kita pas-pasannya, tidak semewah sekarang. Tapi ketika kita sudah memiliki pemain yang maaf katanya udah berlimpah ruah, terus pelatih juga yang maaf katanya sesama culture-nya dengan mereka, tapi kok malah kebantai kita 5-1. Apakah ada kaitannya dengan Sintayong bahwasanya kita itu kualat ya? Atau bisa kita bilang karma karena sudah memecat Sintayong secara tiba-tiba? Dikawal ketat kepolisian RI, Bahrain tiba di Indonesia. Talajik akui syok, Patrick Kluivert out, sorakan supporter menggema. Tim nasional Bahrain akhirnya tiba di Indonesia untuk melanjutkan perjuangannya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangan tim ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga disertai dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, RI, yang memastikan bahwa keamanan para pemain, staf, dan seluruh rombongan tim dapat terjamin selama berada di tanah air. Ratusan aparat kepolisian terlihat berjaga-jaga di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, saat pesawat yang mengangkut tim Bahrain mendarat. Para petugas mengatur jalur untuk keluar dari bandara agar proses kedatangan berlangsung lancar dan aman. Keamanan ketat ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan, mengingat tensi yang tinggi menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini. Tim Bahrain tiba dengan penuh semangat dan ambisi besar, membawa harapan untuk memulai perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan mereka yang matang, pertandingan nanti diperkirakan akan menjadi laga yang sengit, mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang cukup seimbang.
Meski demikian, kondisi cuaca yang panas dan kelembapan udara yang tinggi di Jakarta dapat menjadi tantangan tersendiri bagi tim Bahrain. Talajic Aquishock, pelatih tim nasional Bahrain, Mladen Talajic, mengungkapkan bahwa kedatangan timnya di Indonesia menghadirkan berbagai kesulitan yang harus dihadapi. Saat berbicara kepada awak media, Talajic menyatakan bahwa ia sedikit syok dengan perbedaan suhu dan kelembapan udara yang cukup drastis antara Bahrain dan Indonesia. Hal ini mempengaruhi fisik pemain, terutama yang belum terbiasa dengan cuaca tropis. Saya tidak bisa menafikan bahwa cuaca di sini sangat berbeda dengan yang kami rasakan di Bahrain. Kami perlu waktu untuk beradaptasi, dan saya akui, ini adalah tantangan besar bagi kami, ungkap Talajic dalam konferensi pers yang diadakan setelah tim tiba di Jakarta. Meski demikian, pelatih yang sebelumnya melatih klub-klub Eropa ini juga menegaskan bahwa ia dan timnya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi masalah ini. Kami datang untuk meraih hasil terbaik. Piala Dunia 2026 adalah tujuan utama kami, dan kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, tambah Talajic dengan penuh keyakinan. Tim Bahrain sendiri tiba dengan sebagian besar skuad utamanya, meskipun beberapa pemain kunci dalam kondisi cedera ringan. Meskipun demikian, para pemain lainnya yang datang, termasuk pemain muda yang siap tampil, bertekad untuk memberikan perlawanan sengit kepada Indonesia. Patrick Kluivert out. Sementara itu, dalam kabar yang mengejutkan datang dari tim nasional Belanda, salah satu nama besar sepak bola Eropa, Patrick Kluivert, dipastikan akan absen dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Penyerang veteran yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa di lini depan ini tidak dapat bergabung dengan tim Belanda setelah mengalami cedera yang cukup serius dalam sesi latihan terakhir. Cedera yang dialami Kluivert cukup mengkhawatirkan, dan meski ia telah menerima perawatan intensif, pihak tim medis Belanda memutuskan untuk tidak membawanya dalam perjalanan kualifikasi. Ketiadaan Kluivert di lini depan jelas menjadi kehilangan besar bagi tim Belanda, yang biasanya sangat mengandalkan insting mencetak golnya yang tajam dan pengalamannya dalam pertandingan-pertandingan besar. Ini adalah kabar yang sangat disayangkan. Patrick adalah salah satu pemain kunci bagi kami, tetapi kami harus menerima kenyataan ini dan terus fokus untuk pertandingan yang ada di depan mata, ujar pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, dalam konferensi pers resmi. Kami percaya bahwa pemain lain akan siap menggantikan peran Patrick, dan kami akan tetap berjuang untuk meraih kemenangan di kualifikasi. Sementara itu, sejumlah pemain muda dan alternatif seperti Memphis Depay dan Steven Bergwijn kini harus mengambil alih beban yang ditinggalkan Kluivert. Mereka akan diuji untuk memberikan performa maksimal dan memastikan Belanda tetap menjadi kekuatan yang tak terbendung di Eropa. Dengan absennya Kluivert, pertandingan melawan tim-tim lawan di kualifikasi Piala Dunia ini akan menjadi lebih menantang, dan Belanda harus mencari solusi dalam menata ulang strategi permainan mereka. Dinamika pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara harapan dan tantangan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjanjikan persaingan yang semakin ketat antara negara-negara yang berjuang untuk mendapatkan